Pemancing yang hilang tersapu ombak di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas oleh tim SAR. Tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di RSUD Pelabuhan Ratu. Mantap guys. Ikannya meronta-ronta. Awas hati-hati. Oke. Awas. 2 hari pasca hilang tersapu ombak di pantai Cikeus, Sukabumi, jasad Denny Setiawan akhirnya ditemukan. Tangis histeris keluarga korban pun pecah di ruang jenazah RSUD Pelabuhan Ratu. Salah satu anggota keluarga bahkan nyaris pingsan. Korban yang dinyatakan hilang usai memancing ikan bersama Ujang Agus pada 16 November lalu akhirnya ditemukan tim SAR gabungan di pantai Cihurang. Jasad korban ditemukan terapung sekitar 100 meter dari bibir pantai. Basarnas beserta tim SAR gabungan berhasil menemukan salah satu di antara 2 korban yang terseret arus di pantai Cikeus. Korban ini kita temukan di pantai Cihurang sekitar 50-100 meter dari bibir pantai. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tumpukan material lahar panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan. Kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Puluhan warga memadati sepanjang jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pada Kamis pagi. Tumpukan material lava panas memenuhi hampir seluruh jalur aliran lahar dengan bau belerang yang masih menyengat. Alih-alih menjauh, sejumlah warga malah mendekati tumpukan material lava lantaran penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga tidak terlalu mendekat karena kondisi material masih panas dan labil. Seluruh masyarakat jangan terlalu dekat ke aliran lahar Semeru dikarenakan ini kan masih panas juga dan ini juga masih labil untuk dilalui. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan status Gunung Semeru naik ke level 4 atau awas setelah adanya peningkatan luncuran awan panas. Sudah mau melewati jembatan Penanggalan. Warga panik saat erupsi dari Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka berupaya menyelamatkan diri dari guguran awan panas ke lokasi yang lebih aman. Kini, luncuran awan panas telah mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. Kolom abu terpantau berwarna kelabu pekat dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut hingga utara. BPBD Lumajang telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri. Sementara, status Gunung Semeru dinaikkan ke level 4 atau awas. Kenaikan status ini buntut dari erupsi Gunung Semeru berupa luncuran awan panas. Belum ada laporan korban akibat erupsi ini, sementara warga diimbau untuk tetap berada dalam radius aman 20 km. Pasca erupsi, 178 pendaki masih terjebak di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru mulai mereda, namun status gunung masih pada level 4 atau awas. Sebanyak 178 pendaki masih terjebak di Ranukumbolo, Gunung Semeru, Jawa Timur. Mereka terjebak saat erupsi terjadi Rabu sore. Seluruh pendaki dikabarkan berada di sisi utara Gunung Semeru yang jauh dari kawah. Ranukumbolo adalah danau kawah di atas permukaan laut atau berjarak sekitar 6 jam dari puncak Gunung Semeru via jalur pendakian Kalimati. Rencananya para pendaki yang terjebak akan dievakuasi oleh petugas pada Kamis pagi. Adanya sekitar 178 wisatawan pendaki yang ke Ranukumbolo dan
tidak boleh bergerak dari sana, dan saya minta kalau besok aman agar mereka segera dievakuasi untuk turun dari Ranukumbolo. Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru sudah berangsur mereda pasca erupsi, status Gunung Semeru saat ini berada di level 4 atau awas, yang merupakan level tertinggi gunung berapi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pasca erupsi Gunung Semeru, puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung tersapu material lahar. Sementara itu, puluhan warga terdampak sudah mengungsi ke tempat aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, hancur pasca erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya habis, Mas. Kena material Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Ya. Pasca erupsi Gunung Semeru, Pemkab Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 7 hari ke depan atau tanggal 26 November. Selain fokus pada pemulihan bencana, pemerintah juga terus mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan, seperti memperketat lokasi masuk zona merah hingga menutup sementara proses penambangan pasir. Sementara itu, hingga kini sejumlah warga terdampak dari 2 kecamatan, yakni Candipuro dan Pronojiwo, masih mengungsi di sejumlah lokasi aman, seperti kantor desa, kantor kecamatan, dan sejumlah sekolah. Dengan saat ini di zona-zona merah sudah mengungsi mereka. Malam ini tetap harus dilakukan pemantauan baik dari pemerintah desa, kepala desa dan aparaturnya, kemudian camat beserta seluruh jajarannya dan tim dari BPBD. Saya minta untuk berada di lokasi untuk terus memantau pergerakan masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari. Tim SAR gabungan pada hari Rabu berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan B2. Dengan ditemukannya 2 korban, kini tersisa 3 korban yang belum ditemukan. Hingga sepekan peristiwa tanah longsor di Desa Cibenying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, 1 jenazah korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil ditemukan di area tumpukan material tanah di radius 500 meter dari pusat longsoran. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya 1 korban ini berarti masih tercatat 25 orang hilang yang belum diketemukan. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tuwi, usia 50 tahun, warga Dusun Situkung, Padanarum.